Yo, mulai. Ya, Mulai, Mas. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Yang terhormat kepada Bapak Sukirman selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi dan informasi, dan semua rekan-rekan semuanya yang insya Allah saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan ini walaupun hanya melalui lewat Google Meet. Ya, langsung saja perkenankanlah kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama Ahmad Wisnu Abdullah, yaitu dengan saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Ilham Wahyu Rama. Kemudian yang ketiga Ahmad Haikal Maskuri. Kemudian yang keempat Syahrul Fuad Nur Hakim. Nah, pada kesempatan yang kali ini kami ingin mempresentasikan yang berkaitan fungsi IT untuk pendidikan agama Islam. Langsung saja kita mulai dari presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Ilham. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mas Ahmad kepada waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, pola pemanfaatan media teknologi. Ada beberapa pola pemanfaatan media pembelajaran teknologi. Yang A, pemanfaatan media dalam situasi kelas atau classroom dalam tatanan atau setting media pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tertentu dan pemanfaatannya yang dipandukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam perencanaan pemanfaatan media itu, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan itu, serta strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan itu. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan hal ketiga, yaitu menemukan materi dan strategi pembelajarannya. Yang B, pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pemanfaatan media pembelajaran di luar situasi kelas dapat dibedakan dalam dua kelompok utama, yaitu yang pertama A, pemanfaatan secara bebas. Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara bebas adalah bahwa media itu digunakan tanpa dikontrol atau dikontrol. Pembuatan program media mendistribusikan media program itu di masyarakat. Pemakaian media baik dengan cara yang diperjualbelikan maupun didistribusikan secara bebas, dengan harapan media itu dapat digunakan orang dan cukup efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh penggunaan media seperti ini adalah pemanfaatan siaran radio pendidikan. Pada saat ini banyak siaran radio atau televisi yang bersifat pendidikan. Program-program yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan pendidik tertentu. Pemanfaatan program itu sebagian besar tidak dikontrol oleh penyelenggara siaran. Program tersebut dengan harapan didengarkan dan dimanfaatkan oleh orang. Yang kedua atau B, pemanfaatan secara terkendali. Yang dimaksud dengan pemanfaatan media secara terkontrol adalah
bahwa media itu digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, agar anggota kelompok diharapkan dapat berinteraksi baik dalam diskusi maupun dalam bekerja sama untuk memecahkan masalah, memperdalam pemahaman atau menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Hasil belajar mereka secara teratur untuk keperluan evaluasi ini. Pembuatan media program perlu menyediakan alat evaluasi tersebut. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan media program secara terkontrol. Yang pertama, pemanfaatan radio siaran pendidikan untuk penataan guru. Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1975 telah menyelenggarakan program penataran guru SD melalui radio yang disebut Proyek Teknologi Komunikasi Pendidik Dasar atau TKPD. Yang kedua, pemanfaatan media untuk mencapai jasa persamaan. SMA di Amerika Serikat ada beberapa negara bagian yang menyelenggarakan program pendidikan untuk mendapatkan ijazah persamaan SMA atau High School Equivalence. Siswa tersebut kemudian dapat belajar secara bebas menggunakan bahan belajar berupa media cetak dan media lain. Yang ketiga, pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, atau massal. Yang keempat, media dapat digunakan secara perorangan, artinya media itu digunakan oleh seseorang sendiri saja. Banyak media yang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang jelas sehingga orang dapat menggunakan dengan mandiri. Artinya orang itu tidak perlu bertanya kepada orang lain tentang bagaimana cara menggunakannya, alat apa yang diperlukan, dan bagaimana mengetahui bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Yang A, media dapat digunakan secara keuntungan belajar menggunakan media secara kelompok, yaitu bahwa kelompok itu dapat melakukan diskusi tentang bahan yang sedang dipelajari. Media yang digunakan secara kelompok harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu suara yang disajikan oleh media harus cukup keras, sehingga semua anggota kelompok dapat gambar atau tulisan dalam media itu harus cukup besar sehingga dilihat oleh semua anggota kelompok itu, dan perlu ada yang dapat disajikan memperkeras suara dan besarkan gambar atau proyektor. B, media dapat juga digunakan secara massal. Orang yang jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan dapat menggunakan media itu bersama-sama. Media yang dirancang seperti ini biasanya digunakan oleh pemancar seperti radio televisi atau digunakan dalam ruang yang besar. Strategi pemanfaatan. Agar media dapat digunakan secara efektif dan efisien, ada 3 langkah utama yang perlu diikuti dalam menggunakan media, yaitu 1. Sebelum persiapan menggunakan media, agar penggunaan media dapat berjalan dengan baik, kita perlu membuat persiapan dengan baik pula. Pertama-tama kita mempelajari buku petunjuk yang telah disediakan. Kemudian kita ikuti petunjuk itu. Peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media itu juga perlu disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, pada saat kita menggunakan nanti, kita tidak akan diganggu dengan hal-hal yang mengurangi penggunaan media itu. Peralatan media perlu kita tempatkan dengan baik sehingga kita dapat melihat dan
mendengarkan program dengan baik. 2. Kegiatan selama menggunakan media. Yang perlu dijaga selama kita menggunakan media adalah suasana yang tenang. Gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi harus dihindarkan. Kalau mungkin ruangan digelapkan sama sekali, supaya kita masih dapat menulis bila kita bertemu hal-hal yang penting atau menulis bila ada bagian yang tidak jelas atau sulit dijangkau. 3. Kegiatan tindak lanjut. Maksud kegiatan tindak dilanjutkan adalah untuk menjajaki apakah tujuan telah tercapai dan untuk memantapkan pemahaman terhadap materi instruksional yang disampaikan melalui media yang bersangkutan. Bila kita belajar secara menyenangkan, kita perlu mengadakan diskusi kelompok untuk membicarakan jawaban tentang tes atau untuk membicarakan hal-hal yang kurang jelas atau sulit dijangkau. Misalnya melakukan tindak lanjut dengan melakukan percobaan observasi, menyusun sesuatu, dan sebagainya. 3. Perkembangan teknologi pendidikan di era globalisasi. Kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa yang akan datang, terutama di bidang informasi dan komunikasi, menyebabkan dunia menjadi sempit cakupannya. Interaksi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, baik yang disengaja maupun tidak dilakukan, menjadi semakin intensif. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dan negara-negara di dunia. Globalisasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pada era globalisasi ada kecenderungan kuat terjadinya proses universalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu penyeragaman terlihat dengan munculnya gaya hidup global seperti makanan, pakaian, dan musik. Anak-anak kecil yang mengenal film-film kartun dari berbagai negara, kita sudah banyak mengenal makanan dari negara-negara lain. Dan tuntutan mode melanda semua negara. Contohnya nyata bahwa arus globalisasi tidak terbendung di negara kita. 4. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dulu para ulama mengandalkan lisan untuk menyebar risalah penutup para nabi, dan banyak dari mereka selama berbulan-bulan berkelana dengan kuda atau unta untuk berbagi kabar gembira tentang Islam kepada yang lain. Usaha keras yang luar biasa, melelahkan, lama waktu, dan kesulitan besar merupakan keadaan yang bisa mengganggu hal utama. 5. Kendala-kendala pengimplikasian teknologi pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan hari ini dihadapkan dengan berbagai masalah. Ledakan informasi teknologi, industrialisasi, globalisasi, dan liberalisasi. Di tengah ini semua, dunia pendidikan pengamatan untuk mencari lebih realistik dan pragmatik, dalam arti kata bisa memenuhi kebutuhan pasar pasokan pria tenaga kerja yang siap pakai. Untuk tujuan ini tidak sedikit sekolah dan institusi pendidikan yang banding setir mengorbankan idealismenya, mengubur cita-cita luhurnya. Monggo lanjut Saudara Ahmad Haikal. Pemanfaatan komputer dalam pembelajaran PAI. 1. Komputer sebagai media baru dalam proses komunikasi pembelajaran. Penerapan teknologi komunikasi cenderung mengarah pada pengelolaan proses komunikasi, pemanfaatan media komunikasi baru, serta sistem informasi atau manajemen arus informasi. Kondisi yang mengakibatkan terjadinya pemanfaatan teknologi dalam komunikasi ini merupakan salah satu akibat dari adanya difusi inovasi. Proses komunikasi melalui komputer tidak hanya menuntut kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan mengetik. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi melalui media komputer menurut keterampilan menggunakan media komunikasi komputer dari individu, baik yang bertindak
sebagai pengirim maupun penerima pesan. 2. Tujuan pemanfaatan komputer pembelajaran PAI agar pembelajaran pendidikan agama Islam bukan semata-mata pembelajaran siswa tentang pembelajaran yang bersifat agama, tapi bagaimana pendidikan agama dikomparasikan dengan teknologi. 1. Tujuan umum. Secara umum, penggunaan alat komputer berfungsi sebagai salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan dan menciptakan operasi yang efektif dalam dan mendorong laboratorium serta membantu peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu dan ketercapaian lulusan yang bermutu pula. 2. Tujuan khusus. 1. Komputer diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran yang pelaksanaannya dilakukan pada hari yang efektif sebagai upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi. 2. Komputer meningkatkan mutu peserta didik dalam proses belajar mengajar agar mampu menguasai dasar teknologi dalam menghadapi perubahan yang dinamis dalam kehidupan. 3. Komputer dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mempelajari informasi baru sekaligus menyeleksi informasi yang bermanfaat bagi pendidikan. 4. Laboratorium komputer dapat mengembangkan pengetahuan peserta didik dalam kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil yang diharapkan. Materi pelajaran pendidikan agama Islam syarat dengan nilai-nilai bagi pembentukan pribadi muslim. Namun, jika materi disajikan dengan cara yang kurang tepat, tidak akan timbul rasa senang terhadap pelajaran pendidikan agama Islam dan bahkan terhadap gurunya. Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian adalah penggunaan media pembelajaran secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Sebagai guru pendidikan agama Islam, dapat mempengaruhi siswa untuk mempelajari dan memahami ajaran Islam sesuai dengan kemampuan nalar manusia terhadap wahyu Allah dan Rasul-Nya. Perlu dibantu dengan menggunakan media pembelajaran yang dipersiapkan dengan baik. Berarti guru pendidikan agama telah membantu siswanya mengaktifkan unsur-unsur psikologis yang ada dalam diri mereka seperti pengamatan, daya ingat, minat, perhatian, berpikir, fantasi, emosi, dan perkembangan kepribadian mereka. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami yang dapat disampaikan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.